Shalom firman Tuhan kita pada saat ini, saya ambil di dalam Yeremia 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Tadinya pikirku sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang baik, negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku." Saudaraku, firman Tuhan kita saat ini saya mengambil satu rema perikop dari bacaan kita bahwa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan melalui Nabi Yeremia ini, Tuhan menyampaikan isi hatinya, keinginan hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan, harapannya dan rencananya atas bangsa Israel. Di sini di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan ingin menempatkan bangsa Israel sebagai anak-anaknya, sebagai miliknya. Dan di sini artinya saudaraku, Tuhan ingin supaya bangsa Israel menyadari dan mengerti bahwa status mereka, status bangsa Israel di hadapan Tuhan adalah sebagai anak Allah. Luar biasa kerinduan Tuhan kepada bangsa Israel. Seperti bangsa Israel, demikian juga dengan kita. Tuhan ingin supaya kita sebagai umat Tuhan dapat menyadari dari mengerti bahwa di dalam Kristus identitas kita atau status atau posisi kita di hadapan Tuhan sebagai anak Allah itu sangat luar biasa. Tuhan begitu sayang kepada bangsa ini, begitu peduli kepada bangsa Israel. Saudaraku, Tuhan ingin memberikan kepada bangsa Israel suatu negeri yang indah, yang milik pusakanya yang paling baik, yang sangat luar biasa. Artinya saudara-saudaraku, Tuhan ingin memberikan kepada bangsa Israel suatu negeri yang terbaik dan yang tentu paling indah, saudaraku. Saudaraku, seperti bangsa Israel, demikian juga dengan kita. Tuhan ingin supaya kita percaya, menerima dan menyadari dan mengerti bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita suatu kehidupan yang tentunya yang terbaik dan yang terindah. Karena kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak pilihan, tentunya Tuhan menginginkan kita sebagai anaknya untuk hal-hal yang paling baik, saudaraku. Saudaraku, Tuhan ingin supaya bangsa Israel, bicara bangsa Israel itu bicara kita juga, memanggil dan mengenal Tuhan mereka sebagai Bapa dan bangsa. Dan di sini dijelaskan sebagai bangsa Israel, tidak Tuhan. Jadi di sini dikatakan artinya Tuhan ingin menjadi Bapa bagi orang Israel dan bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Dia mengingatkan kepada Yeremia, saudaraku. Saudaraku, seperti bangsa Israel, demikian juga saudara dan saya dengan kita atau dengan saudara atau dengan saya saat ini. Tuhan ingin supaya kita dapat memanggil dan mengerti, mengenal akan Tuhan secara pribadi sebagai Bapa kita yang baik, yang menjamin dan memelihara kita. Luar biasa kerinduan Tuhan kepada kita. Makanya di sini Tuhan mengajak kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu kerinduan hati seorang bapa kepada anaknya. Saudaraku, tetapi saudaraku, firman Tuhan dijelaskan saat ini. Tetapi yang terjadi saat itu bangsa Israel tidak melakukan seperti yang diinginkan, dirindukan dan diharapkan oleh Tuhan, saudaraku. Dalam pembacaan kita saat ini, bangsa Israel berlaku seperti seorang istri yang tidak setia kepada suaminya, yaitu tidak setia kepada Tuhan. Jadi sebagai suami harus setia kepada istri, sebagai istri harus setia kepada suami, sebaliknya. Karena di situ akan tercermin suatu rumah tangga yang Kristen. Jangan kita berbalik kalau saat ini masih ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Saat ini saya berdoa supaya kalian bertobat kembali
ke hidup yang baru, sebagai iman kembali menjadi iman yang baik, sebagai istri menjadi istri yang baik. Istilah jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yeremia 3 ayat 20, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikian kamu tidak setia terhadap Aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Begitu keras Tuhan menegur bangsa Israel, ibarat seorang istri yang tidak setia kepada suami. Bangsa istri telah memilih jalan yang sesat dan melupakan Tuhan, sebab mereka telah melakukan penyembahan berhala. Firman Tuhan, Yeremia 3 ayat 21 dikatakan, dengar di atas bukit-bukit gundul, dengaran tangisan memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan akan Tuhan Allah mereka. Saudaraku, firman ini sangat keras, tapi ini adalah untuk kebaikan kita. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan sudah sedang mengingatkan kepada kita supaya tahun ini, saat ini, kita jangan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kita jangan memilih jalan yang sesat dan kita jangan melupakan Tuhan. Oleh karena itu, melalui perenungan kita pada saat hari ini, kita diingatkan supaya saat ini kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebab saudaraku, di sini di saat ini Tuhan ingin supaya Tuhan menyembuhkan kita, menyembuhkan saudara dan saya. Yeremia 3 ayat 22 dikatakan, kembalilah. Tuhan mengajak, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Kembalilah anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Jadi Tuhan menyembuhkan. Artinya di sini dikatakan firman mengatakan bahwa adalah hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan kita secara total, baik jiwa kita maupun tubuh kita, sehingga kita benar-benar dapat menerima dan mengalami mujizat kesembuhan yang sempurna. Saudaraku, saat ini Tuhan ingin menyelamatkan kita. Di Yeremia 3 ayat 23 dikatakan bahwa sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Saudaraku, di sini dikatakan pada Tuhan ada keselamatan. Di dalam Yeremia 3 ayat 23 dikatakan bahwa pada Tuhan ada keselamatan. Artinya saudaraku, adalah hanya Tuhan yang dapat menolong, yang dapat membebaskan, yang dapat melepaskan dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dari segala berhala kita, penyembahan berhala kita, kita, kemiskinan, dari segala masalah-masalah kita saat ini. Dan Tuhan yang membawa kita, menempatkan kita, dan yang memberikan kepada kita kemenangan. Saudaraku, firman Tuhan juga pada saat ini mengajak bahwa Tuhan membuat kehidupan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yeremia 4 ayat 2 dikatakan, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Artinya saudaraku, bangsa Israel ketika mereka bersumpah dan berkomitmen kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, maka saudaraku, bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Tuhan dan akan bermegah di dalam Tuhan. Demikian juga kita pada saat ini, kita sebagai bangsa Israel rohani, bahwa yang adalah umat Tuhan, jika kita sebagai umat Tuhan, marilah saat ini saudara dan saya berkomitmen kepada Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran. Maka bangsa-bangsa akan saling memberkati, keluarga akan saling memberkati, suami, istri, anak atau siapapun akan saling memberkati, tidak karena saudara-saudara di dalam Tuhan, dan akan bermegah di dalam Tuhan juga ketika kita setia, ketika kita komitmen kepada Tuhan. Saudaraku,
marilah kita merenungkan akan firman renungan kita. Kita imajinasikan bagaimana kebenaran Tuhan, bagaimana Tuhan rindu kita untuk mengenal Tuhan. Kerinduan Tuhan luar biasa sebagai Bapa yang baik. Dia ingin agar kita, saudara dan saya, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bertobat dan melakukan hal-hal yang benar. Karena Tuhan ingin kita semua masuk surga. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai orang yang percaya, mari kita deklarasikan firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa kita ini adalah anak raja. Kita harus deklarasikan bahwa kita bersyukur memiliki Allah yang baik, memiliki Allah yang peduli, memiliki Allah yang mengasihi saudara dan saya. Sehingga di sini di firman Tuhan dikatakan, Tuhan mengajak kita untuk kembali bertobat dari kehidupan yang dulu mungkin sudah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan, tapi kerinduan tentu mengingatkan, mengajak untuk kembali bertobat dan menjadi hidup yang baru. Saudaraku, di sini dikatakan saat ini Tuhan mengajak kita untuk kembali hidup yang baru. Tuhan sebab bertobat dan kembali kepada, di sini Tuhan katakan bahwa bertobatlah saudaraku dan saya dan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan untuk kita dapat menerima kesembuhan. Tuhan adalah jalan untuk bagi menerima keselamatan yang daripada Tuhan dan membuat kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi bangsa-bangsa dan orang lain. Jadi pesan dari firman Tuhan saat ini, kalau saat ini saudara dan saya masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dalam kutip dosa, melalui firman Tuhan, Tuhan ajak kita untuk kembali. Mari kita bertobat dan hidup kembali benar di dalam Tuhan. God coming soon. God coming soon. Lakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan datang, kita tidak tahu kapan. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan tetap setia bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran. Haleluya, Tuhan memberkati.